Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmawati, guru UPTD SMP Negeri 3 Sindang, Kabupaten Indramayu. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktek coaching dengan Alur Tirta. Di sini posisi saya sebagai coach dan rekan saya, Ibu Diah Ayunda Wardana, sebagai coachee. Mari kita mulai praktik coachingnya. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Isna? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dia apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga kok. Oh iya Bu Isna, apa Bu Isna ada waktu luang hari ini? Mangga Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu Bu Dia? Gini Bu, saya tuh ada sedikit permasalahan di kelas ya. Saya ini kan sebagai wali kelas 9H ya Bu ya. Terus ada permasalahan yang sedang saya hadapi. Terus saya ingin tuh ngobrol dengan Bu Isna. Apakah Bu Isna ada waktu luang? Mangga Bu Dia, dengan senang hati. Jangan sungkan-sungkan ya. Kira-kira emangnya ada masalah apa Bu Dia? Jadi gini Bu Isna, di kelas saya itu ada siswa yang jarang masuk ke sekolah dengan berbagai alasan Bu. Kalau diperhatikan itu, siswa tersebut itu, setiap hari Rabu jarang masuk ke sekolah tuh Bu Isna. Kalau ditanya ada saja alasannya tuh Bu. Jadi gitu ya Bu ya. Bu Dia ini wali kelas 9H ya. Terus ada siswanya yang suka tidak hadir, terutama di hari Rabu ya Bu Dia. Benar seperti itu maksudnya? Betul Bu Isna. Baik, sepertinya permasalahannya sangat mendesak ya Bu. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Bu Dia dapatkan Bu? Jadi gini Bu Isna, yang ingin saya dapatkan itu ya bagaimana siswa tersebut bisa rajin masuk sekolah kembali Bu Isna, seperti siswa-siswa yang lainnya. Seperti itu ya Bu ya. Bu Dia ingin solusi dari permasalahan pada siswa binaannya ya Bu ya? Betul sekali Bu, saya ingin mencari solusi permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Iya. Tadi berkaitan ketidakhadiran siswa yang telah Ibu jelaskan, Ibu dapat datanya dari mana tuh, Bu? Jadi gini Bu, saya tuh dapat datanya itu dari absensi kehadiran, ya kan. Setiap hari itu sebagai wali kelas kan kita selalu mengecek nama-nama anak yang tidak hadir ya Bu ya. Terus dan ada juga guru-guru yang melaporkan siswa tersebut kepada saya Bu, melaporkan bahwa anak tersebut itu setiap hari Rabu itu jarang masuk ke sekolah gitu. Jadi yang melaporkan tuh banyak yang guru-guru yang mengajar pada hari Rabu itu Bu. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Jadi anaknya sering tidak hadir, kemudian terutama di hari Rabu. Coba kalau dilihat Bu, 1 bulan ke belakang tuh ya, siswa tersebut berapa presentasi kehadirannya Bu? Yang saya lihat itu presentasinya itu kira-kira 60% Bu Is. 60% ya Bu? Kalau dilihat-lihat mah 60% berarti rendah ya Bu ya? Padahal kan untuk minimal kehadiran siswa itu kan 80% ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Is. Makanya saya tuh rada khawatir ya Bu Is ya. Sedangkan kan siswa tersebut itu udah kelas 9. Sebentar lagi itu ingin ujian, kelulusan. Sedangkan kehadiran itu kan berpengaruh sekali Bu Is untuk menentukan kelulusan. Betul kan Bu? Iya, betul Bu. Apalagi kalau kehadirannya anak tidak ada, pastinya kan ketinggalan pelajaran ya Bu ya. Untuk kelas 9 ini mereka mempersiapkan untuk kelulusannya.
Nah, kalau dibuat skala ya, Bu, ya, dari 1 sampai 10, anak tersebut ada di, posisi mana tuh, Bu? Kalau dibuat skala itu posisinya menurut saya itu ada di posisi 6 Bu Is. Jadi di posisi 6 ya, Bu, ya? Mungkin karena anaknya jarang masuk ya, jadi di posisi 6, jadi cukup rendah juga ya, Bu, ya? Betul sekali Bu Isna. Nah, tadi yang telah Ibu sebutkan ya, ada di posisi 6. Apa ya, Bu, yang menyebabkan anak tersebut jarang masuk? Jadi, gini Bu Isna, alasannya itu yang menyebabkan anak tersebut, jarang masuk itu karena yang pertama telat bangun katanya, lalu Iya, alasannya juga ada sakit katanya, iya, alerginya kumat. Tetapi Bu, kalau memang sakit itu dia tidak, membuat surat izin atau tidak, izin, menghubungi saya wali kelas gitu Bu, menelpon iya, atau iya, gitu. iya. Tadi yang sudah disampaikan Bu Diah berarti ketidakhadirannya ini alasannya berbagai macam ya, Bu, ya? Ada izin, ada sakit, ya itu, tetapi tidak ada keterangan yang pasti karena tidak disertai surat ya, Bu, ya? Terus juga tadi setelah Ibu utarakan juga, Betul, Bu. khususnya di hari Rabu. Kira-kira ada apa tuh, Bu, di hari Rabu tuh, Bu, anak tersebut jadi nggak masuk? Iya Bu, betul sekali, heeh. Jadi, menurut teman sekelasnya nih ya Bu ya, saya tanya-tanya nih katanya sih takut dengan pelajaran yang ada di hari Rabu itu Bu Isna. Karena di hari Rabu Iya, itu, iya, eee, saya langsung lihat jadwal di hari Rabu itu ternyata pelajarannya itu, berat gitu, banyak hafalannya, mmm, ada PPKN ya, lalu iya, ada bahasa Inggris, ada iya, pendidikan agama, dan ada matematika. Itu biasanya pelajaran itu tuh hafalan gitu Bu, yang PPKN bahasa Inggris, mmm, bahasa pendidikan agama itu. Makanya kata mmm. teman-temannya, "Bu, itu, takut apal-apalan," katanya gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi anaknya selain tadi, berbagai alasan, kemudian juga, pelajaran di hari Rabu ya, Bu, ya, membuat dia takut ya. Jadi kehadirannya ini sangat rendah ya, Bu. Kemudian dari hal tersebut, sudah ada upaya belum dari Bu Diah untuk, menghadapi permasalahan siswa tersebut, Bu? Gini Bu Isna, upaya yang udah saya lakukan itu, pertama itu saya sudah memanggil anak tersebut Bu Isna, dan Iya. mencoba melaksanakan segitiga restitusi Bu terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi itu Bu, awalnya anak tersebut itu terlihat mulai rajin sekolah Bu, setelah saya Mmm, melaksanakan segitiga restitusi itu. Tetapi tidak lama berlangsung Bu, siswa itu kembali jarang masuk sekolah lagi Bu. mmm, iya, iya. Kondisinya seperti itu ya, Bu, ya? Ibu sudah bagus ya, sudah baik, sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi ternyata masih saja ya, tetap bermasalah dengan kehadirannya. Kalau dari yang telah dilakukan oleh Ibu tadi tuh, melakukan segitiga restitusi, menurut Ibu upaya tersebut tuh, sudah ideal belum, Bu? Eee, Kalau saya lihat karena anak tersebut masih bermasalah ya Bu ya, masih mengulangi Iya. kesalahannya lagi, jadi menurut saya ini upaya saya tuh masih kurang ideal ya Bu Isna ya. Seperti itu ya, Bu, ya? Dari situasi tersebut, dari, upaya yang telah Ibu Diah lakukan sebelumnya, menurut Ibu perlu nggak ada upaya lain gitu, cara lain supaya anak tersebut tuh kehadirannya bisa meningkat, bisa rajin lagi, Bu? Cara lain apa lagi gitu yang menurut Bu Diah baik lagi? Heeh, jadi, cara lain, saya sudah memikirkan mungkin, nanti saya akan, merestitusi kembali ya Bu, anak Iya? tersebut, karena saya pada waktu itu merestitusinya, baru satu kali Bu. Oh, iya. Ide bagus tuh, Bu, ya. Mungkin, 1 kali praktik segitiga restitusi kan belum maksimal ya, Bu, ya? Betul Bu Isna, 1 kali itu, mungkin belum maksimal ya untuk anak Iya, itu Bu, mhm.
Selain melakukan segitiga restitusi lagi, Bu, upaya apa lagi nih, Bu, yang akan Bu Diah lakukan terhadap anak tersebut, Bu? Selain segitiga restitusi ya Bu, saya akan melakukan ini Bu, home visit Bu ke rumahnya, agar saya juga bisa bertemu dengan orang tuanya anak tersebut Bu. Baik tuh. Bagus juga itu, Bu, untuk melakukan home visit, sehingga nanti kan Ibu bisa koordinasi juga dengan orang tuanya ya. Betul ya, Bu, seperti itu? Ya betul Bu Isna. Mungkin dengan cara seperti itu ya Bu ya, semoga bisa membantu memecahkan permasalahan saya yang hadapi ini ya Bu Isna ya. Iya iya, betul tuh, Bu. Menurut Bu Diah, dari tadi yang Ibu, sampaikan ya, keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Diah lakukan itu seperti apa, Bu? Menurut saya bisa membuat anak tersebut kembali rajin masuk sekolah itu adalah ukuran keberhasilan yang ingin saya capai, Bu Isna. Jadi Iya, membuat anak tersebut rajin lagi, Bu, untuk bersekolah gitu, Bu. iya. Eee, Seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Bu Diah itu berharap anak tersebut, rajin ke sekolah lagi ya, Bu, bisa mengikuti pelajaran maupun di hari Senin, Selasa, Rabu, dan semuanya ya, Bu, ya? Betul sekali, Bu Isna, itu harapan saya. Iya ya, harapan semua guru, wali kelas juga. Eee, Lalu tadi kan Ibu dia udah itu tuh, mengutarakan rencananya ya untuk mengatasi permasalahannya. Lalu komitmen apa yang akan Bu Diah lakukan, terhadap rencana aksinya, Bu? Jadi komitmen yang saya lakukan itu setelah melakukan segitiga restitusi kembali kan pada anak tersebut kan Iya, Bu, nanti iya saya akan betul, Bu. melakukan kunjungan home visit itu Bu, ya untuk datang ke rumah anak tersebut bertemu dengan orang tuanya ya. Itu yang akan segera saya lakukan Bu. Mmm, jadi waktunya sesegera mungkin itu ya, Bu, ya? Ya betul sekali Bu Iya. Isna. Iya, eee, baik yang dilakukan Bu Diah itu ya, akan melakukan home visit sesegera mungkin karena kan mengingat situasinya mendesak apalagi, siswa ini nih sudah kelas 9 ya, Bu, ya. Nanti, rencananya akan dilaksanakan bersama siapa tuh, Bu, rencana aksinya, Bu? Saya akan melaksanakan aksi ini rencananya akan didampingi oleh rekan saya yaitu oleh guru BK Bu Isna, oleh Bu Iya, Uswati. mmm, bagus juga itu, Bu, jadi kita tahu ya bagaimana penanganannya dengan guru BK, bagus tuh, Bu. Kita udah ngobrol lama nih, mangga Bu diminum dulu Bu, barangkali Oh iya aus ya? Bu Isna, Iya terima kasih, iya. iya. Setelah ngobrol-ngobrol tadi nih, gimana perasaan Bu Diah nih? Setelah kita ngobrol ya Bu Isna, setelah saya curhat meluangkan curhat ke Bu Isna, membagikan keluh kesah saya ya, perasaan saya itu sekarang itu lega Bu Isna, plong gitu Iya ya, senang juga ada pencerahan lah dari masalah ini gitu iya Bu Isna. iya. Alhamdulillah Bu, kalau Ibu merasa senang ya ada pencerahan ya. Saya jadi penasaran, nggak sabar juga nih dengar, kabar keberhasilan Ibu. Eee, saya tunggu nih Bu kabar baiknya, apa yang telah Ibu rencanakan, semoga dapat berhasil ya Bu ya. Baik Bu Isna, iya, semoga rencana yang saya ingin ke depannya ini semoga berjalan dengan baik ya Bu Isna. Nanti setelah saya melakukan aksi tersebut, rencana tersebut, nanti saya akan kabari Bu Isna lagi ya Bu. Iya. Terima kasih Iya banyak Bu iya Isna untuk iya. waktu siang sore ini nih Bu, untuk mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu Diah, sama-sama, saya mah dengan senang hati, semoga, berhasil ya Bu ya, karena semua itu kan upaya kita terhadap murid-murid kita ya. Mungkin ada
hal yang lain Bu yang mau disampaikan Bu? Sementara ini cukup Bu Isna. Nanti dari hasil yang saya melakukan rencana tersebut, nanti saya akan hubungi Bu Isna lagi ya. Mangga Bu Dia, saya sih selalu siap kalau buat Bu Dia. Ya sudah Bu Isna, kalau begitu barangkali Bu Isna ada kegiatan lain, mangga dilanjutkan Bu Isna. Oh iya Bu Dia ya, saya duluan ya Bu Dia. Ya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Isna, terima kasih. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayunda Wardana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu. Saya guru dari UPTD SMP Negeri 4 Sindang, Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Di sini posisi saya sebagai coach dan rekan CGP saya, Ibu Isnaini Rahmawati, sebagai coaching. Mari kita mulai praktek coachingnya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Isna. Selamat siang Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Isna. Alhamdulillah hari ini baik Bu. Bu Isna apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Oh iya Bu, sekarang ada waktu luang nggak Bu? Insya Allah ada Bu Isna. Kira-kira ganggu nggak Bu? Bisa nggak? Ibu tidak mengganggu kok. Kebetulan kan ini jam istirahat Bu. Jadi Ibu jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Terima kasih nih Bu Dia sebelumnya. Iya Bu Isna, sama-sama. Jadi bagaimana Bu Isna? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini nih Bu, saya ini ada permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas Bu Dia. Gitu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi masalah tersebut Bu Isna? Dan kira-kira apa yang Bu Isna harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya sih berharapnya ya dapat pencerahan Bu setelah nanti saya cerita sama Bu Dia. Baik Bu Isna, kira-kira kalau boleh tahu masih ada yang lain nggak yang ingin Ibu dapatkan selain hal tersebut Bu? Tadi kan saya pengen cerita ya Bu ya. Tentunya setelah cerita ya saya semoga bisa dapat solusi dari permasalahan yang saya ceritakan ke Bu Dia ini. Betul Bu, iya. Semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu Isna ya? Kalau boleh tahu silahkan Bu Isna ceritakan di sini. Jadi gini Bu Dia, saya kan ngajar di kelas 7B Bu. Kebetulan nih Bu ya, dapat jadwalnya nih di jam akhir Bu, siang-siang Bu. Terus nih, minggu-minggu ini nih saya tuh ngerasa kalau pembelajarannya tuh ngelihat anak nih ya, tidak semangat lah gitu, tidak antusias Bu. Jadi begitu ya Bu Isna ya. Baik Bu Isna, jadi anak-anak itu pada saat jam terakhir itu sudah tidak semangat belajar ya Bu ya? Iya Bu Dia, makanya nih saya sedikit resah Bu. Ya, baik Bu Isna. Saya sangat mengerti sekali ya Bu ya perasaan Bu Isna. Itulah emang Bu tantangan kita sebagai guru tuh ya Bu ya, jika mengajar di jam-jam terakhir ini selalu saja ada masalahnya, entah itu anak sudah pengennya pulang, sudah tidak fokus pokoknya Iya. Bu dalam pembelajaran tuh ya Bu ya. Lalu menurut Bu Isna kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak tersebut itu kurang semangat belajar Bu pada jam terakhir tuh Bu? Ya itu Bu, kalau saya perhatikan sih, ya kelihatannya tuh mereka tuh bosan,
pengennya cepet pulang aja mereka tuh, Bu. Iya, Mhm. jadi gitu ya, Bu, ya, pengen cepet pulang. Iya, pengen Kira-kira pulang. Udah siang, Je. Kira-kira tuh, Bu, faktor apa sih yang memungkinkan hal ini terjadi tuh, Bu? Kayaknya sih ya kalau dari pengamatan saya, hal tersebut tuh mungkin mereka udah lelah kali ya, kan udah belajar dari pagi sampai jam akhir. Kemudian selain dari faktor ini nih, kayaknya sih pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik bagi mereka nih, Bu. Kayaknya sih seperti Mmm, itu, Bu. Kalau dari mhm. pengamatan saya mah. Oh, iya iya. Jadi menurut Bu Isna itu, karena pembelajarannya itu ya, Bu, ya, kurang menarik ya, Bu, ya? Mmm, Kayaknya seperti itu, Bu, dia. Terus, berapa besar harapan Bu Isna tuh terhadap murid-murid tersebut, Bu? Ya, kalau harapan saya sebagai guru ya tentunya sih ingin pelajaran yang mereka, dapatkan, pembelajaran di kelas tuh mereka ya bisa semangat, Bu, bisa konsentrasi. Ya kalau inginnya sebagai guru mah ya semuanya bagus, semuanya baik, pengennya ya 100% gitulah, Bu, ya. Mmm, mhm. Iya betul, inginnya, kita tuh, ke anak tuh ya 100% ya, Bu, ya? Iya, Karena yang kita terbaik, Bu. yang terbaik sebagai guru, betul. Kira-kira Bu Isna nih, kalau dibuat skala ya Bu Isna 1 sampai 10, kondisi kelas Bu Isna itu ada di posisi skala berapa ya, Bu? Kayaknya sih kalau dari, dilihat dari kondisi minggu-minggu ini nih ya, kayaknya Mhm. posisi kelasnya di posisi 6 deh, Bu, dia. 6, itu Iya. waduh cukup rendah ya Bu Isna ya? Iya, Bu, aduh saya juga bingung. Lalu kalau sekarang itu apa sih yang sudah Bu Isna lakukan untuk mengembalikan konsentrasi belajar anak-anak tersebut pada saat jam terakhir mengajar nih, Bu? Apakah sudah ada upaya nih dari Bu Isna? Iya, kalau jam terakhir nih, Bu, ya, saya tuh ya pasti, kasih ice breaking, Bu. Kan kalau di, jam akhir apalagi butuh, penyegaran gitu ya biar nggak bosan. Padahal udah dikasih ice breaking loh, Bu, di kelas itu tuh, Bu. Mmm, iya ya, jadi gitu ya Bu Isna ya, padahal udah dikasih ice breaking ya, tapi ternyata anak-anak tersebut itu masih belum fokus ya Bu Isna ya. Iya. Padahal menurut saya itu apa yang dilakukan Bu Isna itu sudah baik, Bu. Iya, Bu, Mmm, begitulah kondisi kelas saya sekarang, Bu. tapi kalau menurut Bu Isna, apakah melakukan hal tersebut itu sudah cukup ideal ya Bu ya untuk anak-anak? Kalau dilihat dari hasilnya sih, Bu, ya belum cukup ideal, Bu. Ya setelah saya kasih ice breaking tuh ya, ya mereka seneng gitu ya, antusias, memperhatikan saya. Tapi, ketika ice breaking udah selesai, ya itu, Bu, responnya kayak awal tadi saya ceritakan. Iya, jadi begitu ya, Bu, Kira-kira nih Bu Isna, upaya atau tindak lanjut seperti apa sih yang ingin Bu Isna lakukan agar anak-anak lebih semangat belajar kembali gitu pada saat jam terakhir nih, selain Mmm, ice breaking nih? iya iya. Saya kan sudah melakukan ice breaking di kelas, Bu. Mungkin, hal pertama yang saya lakukan itu mungkin cari referensi dulu, Bu, ice breaking yang lain. Kan saya udah Mhm. ngelakuin ice breaking, mungkin aja ice breaking yang saya lakukan itu, bosan kali ya, Bu, ya. Mhm Nanti mau mhm. cari referensi lain, Bu, ice breaking yang lain. Sekarang tuh kan lagi banyak tuh video-video di TikTok, di sosmed, eee Iya iya iya, betul. Jadi, kira-kira tuh Bu Isna tuh, ice breaking-nya, seperti apa? Heeh, referensi yang lagi akan saya Bu Isna lakukan itu agar anak-anak antusias, semangat dalam proses pembelajaran di jam terakhir Bu Isna? Halo, Bu Isna?
kira-kira ice breaking yang seperti apa yang akan Bu Isna lakukan agar anak-anak lebih antusias dan Jadi semangat kan dalam proses pembelajaran di jam kalau terakhir ice ya Bu breaking Isna? saya sebelumnya itu kan posisi halo, halo Budia. Ya, Iya Budia. ya, ya. Iya, ice breaking-nya kan posisinya mereka Mm-mm. tetap di tempat duduknya tuh Bu. Nah, nanti saya mau cari referensi ice Hmm. breaking-nya mungkin mereka anaknya bergerak gitu Bu, biar nggak usah. Wah, iya iya. Itu ide bagus Bu Isna. Oke baik Bu. Berarti itu upaya yang ingin Bu Isna lakukan ya Bu ya. Mencari ice Iya betul breaking Bu. yang kira-kira anak itu bergerak ya Bu Isna ya. Biar tidak bosan di Iya tempat iya. aja benar-benar. Terus rencana apa? Apakah ada rencana lain gitu Bu Isna yang akan Bu Isna lakukan? Saya juga nanti mau ini Bu, mau diskusi sama rekan guru lainnya Bu. Kayaknya mungkin metode pembelajaran saya nih mungkin ada yang salah atau kurang menarik ya. Jadi saya juga mau memperbaiki ini Bu metode pembelajaran yang saya lakukan. Jadi tidak hanya melakukan ice breaking, saya juga mau mau ini Bu, mau perbaikan dalam proses pembelajaran saya Bu. Oh, iya iya betul Bu Isna. Memang sebelumnya itu metode pembelajaran seperti apa yang Bu Isna pakai, Bu? Sebenarnya sih kalau metode pembelajaran itu mereka tuh saya sudah coba macam-macam Bu ya. Ada juga mereka diskusi, tanya Mhm, jawab, kemudian mhm. berkelompok ya Bu ya. Model-model pembelajaran juga saya sudah lakukan. Tapi ya terkadang juga saya masih ada ceramahnya sih Bu ya, kepada mereka Mmm, tuh Bu. ya. Jadi Bu Isna tuh masih, ada metode ceramah gitu ya, Bu, ya? Di Iya jam iya. terakhir, Oh, jadi kira-kira ya Bu Isna metode pembelajaran yang seperti apa nih, Bu, yang ingin Ibu Isna perbaiki agar anak-anak tersebut lebih antusias dan semangat dalam, proses pembelajaran di jam terakhir ini? Saya sih coba cari-cari metode pembelajaran yang sesuai coba ya, Bu, ya, dengan, karakteristik anak-anak di dalam kelas tersebut ya, Bu, ya. Mungkin, eee, nanti dikelompokkan, cara atau gaya belajarnya, kemudian nanti saya mau bikin metode pembelajaran yang kolaboratif gitu, Bu. Jadi merekanya aktif, secara Mmm, kelompok, jadi kan yang aktifnya bukan gurunya tuh, Bu, tapi siswanya mhm. ya, Bu, ya? Apa tuh, student center ya, Bu? Betul Bu Is, iya betul, student center ya. Baik Bu Is, jadi yang bisa saya simpulkan itu dari rencana Bu Is tuh, Bu Is akan mencari referensi ice breaking ya Bu ya, barangkali ice breaking yang Bu Is kasih sebelumnya itu kurang menarik atau Iya, anak tuh kalau misalkan dicari yang bergerak mungkin anak lebih semangat ya Bu ya, mau jadi saya tidak coba tuh, Bu. mengantuk. Terus yang kedua itu Bu Is tuh ingin berdiskusi dengan rekan guru untuk mencari metode pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya untuk di jam Iya pembelajaran terakhir ini iya. iya iya. Oh, Iya, Bu, saya mau memperbaiki, ya itu cara pembelajaran yang saya lakukan. Ya tadi cari referensi SBK, ngobrol sama rekan-rekan lainnya biar dapat referensi, Bu, biar, metode kegiatan pembelajaran saya ini lebih baik lagi gitu, Bu. iya. Menurut saya ide rencana tersebut sudah sangat baik Bu Is, iya. Iya alhamdulillah ya. Tapi kalau menurut Bu Isna itu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Isna lakukan nih? Ya itu Bu, ya berhasilnya ditandai ada perbaikan gitu Bu ya, pembelajaran yang saya lakukan. Jadi nanti anak-anaknya bisa semangat belajarnya, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Hmm. Oh iya, seperti itu ya Bu Isna ya. Bu Isna berharap berhasil untuk membuat anak-anak lebih antusias dan semangat lagi dalam pembelajaran di jam terakhir ya. Iya Bu, saya sebagai guru lah pengennya mah yang terbaik itu buat di kelasnya ya Bu ya. Betul, betul Bu Isna. Ya, lalu dari yang sudah Bu Isna rencanakan tadi, apakah ada komitmen yang akan Bu Isna lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kalau komitmen ya pasti yang tadi saya ceritakan itu pasti akan saya segera lakukan nih Bu ya secepatnya.
cari-cari referensi ice breaking yang Mhm. bervariatif di kelas. Kemudian nih, kayaknya saya mau ini nih diskusi sama Bu Vicky. Kayaknya kalau ngelihat Bu Vicky ngajar tuh metode pembelajarannya bagus tuh ya di kelas tuh. Pengen saya tiru juga tuh Bu. Mhm. Iya. Lalu kapan kira-kira Bu Isna akan melakukannya, Bu? Coba nanti saya pengennya sih besok ngobrol sama Bu Vicky. Semoga Bu Vicky-nya ada waktu luang tuh Bu. Iya iya iya. Lalu, selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Isna butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Atau bersama siapa Bu Isna akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Jadi kan yang sebelumnya saya ceritakan tuh ke Bu Dia, mungkin kan ada yang salah dari pembelajaran saya. Jadi saya ini perlu sarana dan prasarana yang memadai juga ya biar nanti proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Jadi ya nanti coba saya pengen ngobrol juga nih koordinasi sama Wakakurikulum. Kemudian ya tadi berdiskusi dengan rekan-rekan guru lainnya ya Bu ya mengenai metode pembelajaran yang baik untuk diterapkan di kelas Bu. Betul. Oh gitu ya Bu ya, Semoga apa yang Bu Isna rencanakan, bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Selanjutnya bagaimana perasaan Bu Isna nih setelah kita ngobrol seperti ini? Ya tentunya senang Bu Dia nih, saya jadi tercerahkan Bu dari permasalahan yang telah saya ceritakan nih Bu ya. Jadi saya tuh, oh iya ada ide lagi gitu Bu, dari permasalahan tadi. Ya. Semoga dari permasalahan Bu Isna ini, nanti dapat, kabar yang baik ya Bu ya, semoga berhasil ya Bu ya, rencana yang akan Bu Isna lakukan ya. Mungkin apa ada hal yang lain ya Bu Isna yang mau disampaikan? Untuk kesempatan, kali ini sepertinya, cukup Bu Dia. Oh ya, baik Bu Isna. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Isna ya. Nanti kalau Bu Isna sudah melakukan rencana aksinya, saya ingin dengar kabarnya gimana nih Bu. Apakah ada keberhasilan ya? Saya tuh penasaran dan tidak sabar mendengar keberhasilan dari upaya yang Bu Isna akan lakukan ini. Iya Bu Dia, nanti saya setelah menerapkan ice breaking, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Bu Isna, baik. Saya juga senang di sini saya bisa mendengarkan curhatan Bu Isna dan saya lebih senang lagi juga jika saya bisa membantu Bu Isna dalam permasalahan yang Bu Isna hadapi ini. Mhm. Baik Bu Dia, saya ini terima kasih banyak ya Bu Dia udah meluangkan waktunya, kemudian mendengarkan cerita saya ya, jadi saya dapat pencerahan nih, ada solusi dari permasalahan saya. Baik Bu Isna, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Isna. Mhm. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu Dia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Isna.